Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bagaimana Sejarah Turunnya Al-Quran serta cara memelihara dan mengamalkannya. Presentator pertama yaitu Khairunisa. Nah, kepada Khairunisa, saya persilahkan. The Quran is the greatest miracle of the Prophet Muhammad that will continue to exist until the day of judgment. The Quran was revealed successfully for 22 years, 2 months, and 22 days. To this day, the Quran is still preserved for its authenticity and purity by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia ini. Membaca Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kitab terakhir dimaksudkan untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa sampai akhir zaman. Baiklah, untuk selanjutnya kepada Abdul Wahid, saya persilahkan. Periode pertama, pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, dan hanya berperan sebagai Nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dengan adanya firman Allah, "Wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan." Quran Surah Al-Mudatsir ayat 1-2. Pada periode kedua terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Periode ketiga, pada periode ini dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yathrib yang kemudian diberi nama Madinah Al-Munawwarah. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode yang terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya ayat yang terakhir, yaitu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Dan untuk presentator ketiga, saya persilahkan kepada Yeni Ariska. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, di Indonesia juga melakukan bermacam-macam usaha, di antara lain yaitu 1. Membentuk Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. 2. Pemerintah telah mempunyai naskah Al-Quran yang menjadi standar dalam penerbitan Al-Quran. 3. Mengadakan musabaqah tilawah Al-Quran setiap tahun yang ditangani dan diurus oleh negara. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ada 3 faktor yang membantu menjaga kelestarian tulisan dan bacaan Al-Quran. Di antara lain, 1. Tulisan atau naskah yang ditulis pada penulis wahyu. 2. Hafalan para sahabat yang sangat antusias menghafalnya. 3. Tulisan atau naskah yang ditulis oleh para sahabat yang sudah lebih dahulu pandai baca tulis, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Al-Abbas, dan lain-lainnya. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Jadi gimana teman-teman? Kita kan jadi tahu bagaimana sejarah turunnya Al-Quran serta cara memelihara dan mengamalkannya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.